Oke cuy, jadi kita akan bahas mengenai IHSG merah tapi ditarik di sisi 2. Dan apakah ada saham yang menarik? Nah, yang penting ini tuh ya, nggak masalah IHSG-nya ya nggak cuy. Nah, mau IHSG-nya merah cek, mau IHSG-nya tapi kita tetap cuan, iya nggak ngaruh berarti ya. Tetapi ya memang IHSG buat big cap ya, big capital memang ngaruh ya, karena biasanya kalau IHSG merah, big capnya biasanya merah, karena yang kerek IHSG merah adalah biasanya big cap. Oke guys, nah lanjut ya. Kita itu guys ya, kalau kita lihat ya IHSG ataupun apapun gitu ya, kalau kita lihat JKSE hari ini ya, dia merah, terus habis itu ada shadow yang lumayan tinggi ya. Nah, apakah ini perlawanan yang dilakukan di saat dia menyentuh 6.600 atau 6.500-nya? Who knows gitu ya. Tapi gue berharap bahwa dia naik lagi. Tetapi harus hati-hati guys. Body candle-nya mau nggak mau walaupun dia dinaikin, tetap ada kemungkinan dia turun lagi dan ngetes support lagi di 6531. Overall, kalau kita lihat ya, beberapa kali memang harus tes support, habis itu baru naik lagi. Sama juga di sini, tes resisten, habis itu turun lagi. Biasanya 2-3 kali. Nah, dari sini guys, kita lihat by minutes ya, JKSE. Waduh, XAUD, maaf ya. Lagi mantau XAU om. Iya nih lagi mantau Ci. Nah, kalau kita lihat 30 menit ya guys ya, pakai saham time frame 30 menit yang ada di trading view, kita bisa lihat bahwa pertama 18 Januari dari siang sampai dari pagi sampai siang turun terus ya, hampir turunnya udah lumayan 651 sampai 6564. Lalu setelah itu mulai ya ditarik di sesi kedua ya, ini 13.30 ya, mulai ditarik dari 6.530 ya sampai sini, which is supportnya dari sini ya, 6550 ya. Nah, apakah akan naik lagi? Hati-hati di sini 6615 memang ada resistennya. Nah, apakah bisa ditembus atau enggak? Dan kalau kita lihat di sini keluarlah dia sideways-nya ya guys ya. Dan kalau menurut saya di sini ya, tapi harus hati-hati nih ya. Harusnya beberapa hari dari 4 Januari ya, body candle nggak pernah ditutup di bawah 6.646. Nah, hari ini ditutup di bawah. Jadi kita lihat-lihat ya guys ya. Nah, siapa sih penggerek turunnya om gitu ya. Nah, penggerek turunnya kita bisa lihat ya guys ya. Di sini tools, data analisa ya, heat map ya, kita bisa lihat IHSG ya. Nah, kita lihat bahwa penajak turunnya adalah satu energi, trans dan tekno ya guys ya. Walaupun yang lain ya so-so lah gitu ya, tapi inilah yang dilihat ya. Dan kalau kita lihat per sektor, siapa misalnya energi, siapa sih yang bikin merah kamu ya. Nah, ini dia ya, jadi yang bikin merah ada Indi, Bumi, Harum ya guys ya, Doit, Bulls dan segala macam. Lalu setelah itu kalau kita lihat ada Tekno juga nah turun ya. Nah, yang membuat merah ada Tech, DMX dan segala macam, MTech ya. Nah, kalau menurut saya nggak apa-apa, tapi tetap dilihat chartnya. Oke, oleh karena itu gue udah bikin beberapa SP yang nanti akan dibahas oleh Om Muntansir. Oke guys, so silakan Om Muntansir, the screen is yours.
Oke cuy. Oke cuy, jadi kita akan bahas mengenai IHSG merah tapi ditarik di sisi 2. Dan apakah ada saham yang menarik? Nah, yang penting ini tuh ya, nggak masalah IHSG-nya ya nggak cuy. Nah, mau IHSG-nya merce kayak mau IHSG-nya tapi kita tetap cuan, iya nggak ngaruh berarti ya. Tetapi ya memang IHSG buat big cap ya, big capital memang ngaruh ya, karena biasanya kalau IHSG merah, big capnya biasanya merah, karena yang kerek IHSG merah adalah biasanya big cap. Oke guys, nah lanjut ya. Kita itu guys ya, kalau kita lihat ya IHSG ataupun apapun gitu ya, kalau kita lihat JKSE hari ini ya, dia merah, terus habis itu ada shadow yang lumayan tinggi ya. Nah, apakah ini perlawanan yang dilakukan di saat dia menyentuh 6.600 atau 6.500-nya? Who knows gitu ya. Tapi gue berharap bahwa dia naik lagi. Tetapi harus hati-hati guys. Body candle-nya mau nggak mau walaupun dia dinaikin, tetap ada kemungkinan dia turun lagi dan ngetes support lagi di 6531. Overall, kalau kita lihat ya, beberapa kali memang harus tes support, habis itu baru naik lagi. Sama juga di sini, tes resisten, habis itu turun lagi. Biasanya 2-3 kali. Nah, dari sini guys, kita lihat by minutes ya, JKSE. Waduh, XAU, maaf ya. Lagi mantau XAU om. Iya nih lagi mantau Ci. Nah, kalau kita lihat 30 menit ya guys ya, pakai saham time frame 30 menit yang ada di trading view, kita bisa lihat bahwa ya pertama 18 Januari dari siang sampai dari pagi sampai siang turun terus ya, hampir turunnya udah lumayan, 651 sampai 6564. Lalu setelah itu mulai ya ditarik di sesi kedua ya, ini 13.30 ya, mulai ditarik dari 6.530 ya sampai ke sini, which is supportnya dari sini ya, 6550 ya. Nah, apakah akan naik lagi? Hati-hati di sini. 6615 memang ada resistennya. Nah, apakah bisa ditembus atau enggak? Dan kalau kita lihat di sini, keluarlah dia sideways-nya ya guys ya. Dan kalau menurut saya di sini ya, tapi harus hati-hati nih ya. Harusnya beberapa hari dari 4 Januari ya, body candle nggak pernah ditutup di bawah 6.646. Nah, hari ini ditutup di bawah. Jadi kita lihat-lihat ya guys ya. Nah, siapa sih penggerek turunnya om gitu ya. Nah, penggerek turunnya kita bisa lihat ya guys ya. Di sini tools, data analisa ya, heat map ya, kita bisa lihat IHSG ya. Nah, kita lihat bahwa penajak turunnya adalah satu energi, trans dan tekno ya guys ya. Walaupun yang lain ya so-so lah gitu ya, tapi inilah yang dilihat ya. Dan kalau kita lihat per sektor, siapa misalnya energi, siapa sih yang bikin merah kamu ya. Nah, ini dia ya, jadi yang bikin merah ada ini, Bumi Harum ya guys ya, Doit, Bulls dan segala macam. Lalu setelah itu kalau kita lihat ada tekno juga nah turun ya. Nah, yang membuat merah ada Tech, Demex dan segala macam, MTech ya. Nah, kalau menurut saya nggak apa-apa, tapi tetap dilihat chartnya. Oke, oleh karena itu gue udah bikin beberapa SP yang nanti akan dibahas oleh Om Tansir. Oke guys, so silakan Om Tansir, the screen is yours.
Halo, selamat malam. Oke, kita kembali lagi ya. Market hari ini ajok-ajokan. Kayak perosotan ya hari ini ya. Tadi sempat eh, turun lumayan dalam di sesi satu, tapi di sesi 2 lumayan ada rebound ya. Nah, kita coba cek ya. Tadi dari jam 9 turun-turun-turun, masuk sesi 2 lumayan, dan di closingnya tadi gap up ya pas closing, which is so-so lah ya. Semoga untuk market dia nggak turun di bawah sini ya, apapun isunya. Kalau misalnya dari chartnya IHSG nggak turun di bawah 6483, harusnya masih oke ya. Sideways aja harusnya masih oke. Cuman hati-hati, nggak semua emiten mungkin bakal jalan. Jadi harus lebih wise ya untuk pilih-pilih stok-stoknya. Oke, kita langsung aja ke saham-sahamnya apa aja ya untuk yang bisa di watch di tanggal 19 Januari 2022. Yang pertama ada INDX. INDX so-so ya, masih jalan sebenarnya, masih uptrend. Untuk saat ini, untuk INDX lebih oke sebenarnya tunggu di atas 214 ya. Kalau dapat di 214 bisa pasang SL-nya di bawah 194 ya. Cuman kalau misalnya turun dulu, tunggu dulu ya. Pantulannya di area 190 atau di 185. Kalau misalnya mantul boleh dicicil, pasang aja SL-nya di bawah 177 dan SL2-nya di bawah 162. Jadi seperti itu ya. Kalau dia bisa keluar dari 214, semoga lancar nyampe ke area 240 dan 260 ya. Seperti itu untuk GNDX. Lanjut, ada Bevin. Bevin apakah bakal mantul di tengah market yang seperti itu ya? Oke, untuk Bevin sendiri hari ini lumayan oke ya. Lumayan, apakah dia bakal mantul kita tunggu ya. Yang pertama, tunggu di 13.50, mau cicil silahkan. Cicilan duanya, kalau dia bisa break dari 14.25 ya, boleh masuk lagi. SL-nya bisa dipasang di 12.80, semoga lancar, tadi nyampe 1.500 dan 1.600 ya untuk Bevin-nya. Seperti itu. Lanjut, ada Telkom. Telkom setelah dia sideways sejak kapan ya? Sejak Desember lalu ya. Hari ini lumayan ada pergerakan, lumayan bisa break ya. Semoga bukan false. Yang mau cicil silahkan ya. Pasang aja SL-nya di bawah 4070. Semoga lancar nyampe ke 4.450 dan ke 4.600-nya ya. Seperti itu untuk Telkom. Even mungkin bisa nyampe ke 4.800 untuk Telkomnya. Oke, lanjut. Ada TPIA. TPIA, TPIA. TPIA lumayan udah bisa ini ya. Cuman hati-hati di sini ada resisten juga ya. Jadi kalau saya sih mungkin bakal tunggu di 7825 ya. Kalau mau cicil dari sekarang silahkan. Di 7.600 pasang aja SL-nya di 7450, cuman hati-hati di area 7850-nya. Kalau dia bisa keluar dari 7850, semoga lancar sampai ke area 8.200 dan ke 8.600 ya untuk TPIA-nya. Targetnya di situ dulu ya untuk TPIA. Lanjut, ada UNTR. Nah, ini udah lumayan ya. Beli di 23825, SL bisa dipasang di 22900, semoga lancar nyampe ke 24775 dan ke 26250 untuk UNTR. Ini kita lihat ya. Kalau dia bisa confirm, bisa mantul lagi ke atas ya. Mantap banget nih untuk UNTR-nya. Semoga nggak false ya. Lanjut ada link. Link. Untuk link untuk sekarang bisa ya.
beli di 4150. Untuk SL-nya bisa ditaruh di sini dulu 4050 menuju ke area 4420 ya, atau di 4350 ya. Seperti itu untuk linknya. Kalau dia bisa keluar lagi sih seru ya sepertinya untuk linknya. Keluar dari 4.600, wah bakal mungkin bisa nyampe ke 5.000 ya untuk linknya. Lanjut, ada Artu. Oke, Artu masih mentok ya, belum bisa keluar nih ya dari kotak nih yang dibuat kemarin. Jadi untuk sekarang tunggu aja kalau dia bisa tembus dari 19.200 ya, body candle ya. Bisa dapat di 19.200, pasang aja SL-nya di 18.225 ya. Seperti itu. Kalau misalnya turun dulu, selama nggak turun dari 16.850, harusnya masih oke untuk Artunya. Jadi disesuaikan aja dan dipertimbangkan aja untuk strateginya masing-masing ya. Kalau dia lancar mungkin bisa nyampe ke 22 ya. Bisa nyampe ke 22.000 ya untuk Artonya. Kalau dia jalan lagi, oke? Lanjut, ada Cepin. Oke, untuk Cepin. Cepin masih belum ada pergerakan ya. Maksudnya belum ada yang signifikan ya pergerakannya. Jadi untuk sekarang tunggu aja di 6.200, SL di 6050 menuju 6.400 sampai ke 6650 ya untuk Cepinnya. Lanjut ada Japfa. Untuk Japfa. Apakah ini bakal mantul ya? Kalau saya sih mungkin bakal tunggu di 1785 ya, nunggu form ya. Kalau buru-buru masuk dari sekarang, saya takutnya cuma dibawa sideway atau dia bikin low baru ya. Kalau mau cicil ya silahkan sebenarnya. Pasang aja SL-nya di 1650. Kalau dia bisa keluar dari 1800, semoga lancar nyampe ke 1950 untuk Japfanya. Kalau bisa keluar lagi, jauh sepertinya ya, bisa nyampe ke 2.300-an ya untuk Japfa. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Ada Esger. Esger loncat ya hari ini ya. Cuman hati-hati di sini ada resisten ya, 1450. Jadi kalau misalnya udah deket-deket yang udah punya, silahkan untuk dipertimbangkan untuk di take profit atau di take profit sebagian. Kalau buat copetan sih oke ya. Seperti itu. Kalau dia bisa keluar dari 14 ini ya, 1480, mungkin bisa lancar nyampe ke 1750 ya untuk Esgernya. Kita lihat aja ya. Apakah bisa? Oke, lanjut. Ada Aldo. Aldo tunggu retest aja ya. Tunggu pullback lagi. Semoga dia nggak turun di bawah 1350 ya. Kalau dia turun di bawah 1300, tunggu aja di area-area 1250 ya. Kalau dia mantul baru cicil lagi, oke? Seperti itu untuk Aldo. Atau kalau misalnya dia jalan, besok hijau lagi ya di atas 1450, mungkin bisa lancar nyampe ke 1600. Oke, yang udah punya dari bawah hold aja dulu sambil dipasang trailing stopnya. Lanjut, ada Innov. Untuk Innov juga lucu ya. Beli di 328, SL di 308, semoga lancar nyampe ke 376 dan 400. Kalau besok masih jalan dicopet aja dulu ya. Ini harusnya masih oke. Oke banget malah ya untuk Innovnya. Lanjut, ada MTWI. Untuk saat ini MTWI dicopet dulu aja ya. Kalau mau swing tunggu aja di area 200, pasang SL di bawah 188 ya. Menuju ke area 240 untuk MTWI-nya.
Lanjut ada PTBA. Oke, untuk PTBA, hati-hati ya, ini ada area resisten. Lebih oke kalau dia bisa tembus dari 2.900 menuju ke 3150 ya. Yang mau cicil dari sekarang silahkan, cuman SL-nya pasang aja di 2650. Dan masih ada resiko untuk dia sideways, jadi harus sabar ya kalau misalnya mau cicil dari sekarang ya. Seperti itu untuk PTBA. Lanjut ada Bapak. Bapak. Kalau saya sih ngelihatnya kayak gini tunggu dulu ya. Kalau dia ada pantulan di 93, bolehlah dicicil pasang SL di 82 ya. Cuman kalau misalnya belum ada pantulan, ditunggu aja dulu, oke? Seperti itu. Kalau dia bisa mantul, apalagi bisa balik di atas 110, mungkin bisa lancar nyampe ke 120 dan ke 130-nya lagi. Oke, seperti itu untuk Bapak. Lanjut, ada KARW. KARW juga masih lancar ya. Untuk sekarang beli di 206. Untuk SL-nya bisa dipasang di bawah 180 ya. Kalau misalnya dirasa terlalu jauh ya area belinya disesuaikan ya. Jadi jangan terlalu jauh dari area SL-nya kalau misalnya nggak siap dengan resiko yang terlalu besar. Jadi seperti itu. Kalau dia masih jalan, mungkin masih bisa nyampe ke 250. Oke, lanjut. Ada SMCB. Oke, untuk SMCB, beli di 1765, SL di 1730, semoga lancar nyampe ke 1820 dan ke area-area sini ya, 1900-an ya, untuk SMCB-nya. Seperti itu. Lanjut ada ESIP. Oke, untuk ESIP, ya karakternya emang kayak gini ya, kadang sepi banget ya, terus tiba-tiba naik gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya habis sekali naik, ya jangan langsung buru-buru diambil ya, karena biasanya dia bakal sideways dulu atau koreksi dan retest supportnya lagi atau retest moving average-nya lagi ya. Jadi untuk sekarang tunggu aja ya. Kalau saya mungkin bakal tunggu di 138 ya. SL di 125 menuju ke 152 dan ke 152 dan ke 180 ya untuk ESIP-nya. Semoga dia lancar ya. Bentuknya sih masih up ya. Masih uptrend. Jadi seperti itu untuk ESIP. Lanjut ada Amar. ARA ya. Congrats yang udah dapat atau yang masih hold ya. Untuk Amarnya. Untuk sekarang sih no comment ya karena udah lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya yang baru mau masuk sih nggak terlalu disarankan ya, kecuali copet ya. Kecuali copet ya beda cerita. Kalau misalnya copet sih harusnya masih bisa ya untuk besok, apalagi di awal-awal sesi atau di awal-awal perdagangan ya, untuk Amarnya. Yang udah punya, pasang aja trailing stop-nya ya. Pasang aja trailing stop. Jangan terlalu greedy ya, kalau misalnya udah dirasa oke untuk di take profit ya mangga ya, di take profit sebagian dulu. Seperti itu untuk Amar. Overall sih harusnya masih up ya. Jadi kalaupun dia koreksi masih bisa dibilang koreksi wajar ya. Jadi seperti itu untuk Amar. Jadi untuk besok gimana actionnya? Kalau saya sih untuk yang belum punya dicopet aja, untuk yang udah punya bisa di take profit sebagian atau di hold dulu ya, karena sepertinya masih akan lanjut ya, semoga. Oke, lanjut ke film. Ntar disangka pom-pom lagi ya. Pom-pom Amar gitu ya. Seperti itu. Lanjut ada film juga oke ya.
beli di 870, bisa pasang SL di 790 ya, menuju ke area-area 1000 ya untuk filmnya, 1000 dan ke 1150 ya untuk film. Jadi seperti itu. Lanjut ada Inco. Untuk Inco. Oke. Untuk Inco, untuk Inco sebenarnya masih sideway ya, cuman emang sideway-nya cukup lebar. Kalau mau kita kotakin, ya mungkin kayak gini ya area sideway-nya Inco ya. Untuk sekarang sih bisa beli di 4780, bisa pasang SL-nya di bawah 4550 ya, menuju area 5050 dan ke 5250 dulu ya untuk Inco-nya. Semoga dia bisa balik lagi ya ke atas ini ya, ke area-area resistennya. Jadi seperti itu. Yang mau bottom fish dan segala macam tetap ya, tetap diperhatikan, tetap dilihat risk reward rasionya. Kalau misalnya dirasa kurang oke dengan saham-saham yang sideway atau kurang cocok ya, kita cari yang uptrend saja. Oke? Jadi seperti itu untuk Inco. Lanjut ada SDMU. Untuk SDMU, hari ini cenderung open langsung ARB ya. Langsung di lock ARB. Tadi sempat sih harusnya yang ada yang sempat keluar ya tadi di SDMU. Jadi untuk sekarang tunggu dulu ya. Jangan buru-buru ambil. Takutnya ARB-nya berjilid karena regulasi yang sekarang biasanya seperti itu ya, karena batas ARB yang cuma 7%, takutnya bakal berjilid ya. Jadi tunggu dulu aja, nggak usah buru-buru ya, wait and see dulu aja. Kalau misalnya ada pantulan juga jangan buru-buru ambil, tunggu benar-benar form dulu baru ya, mulai dicicil ya. Jadi seperti itu untuk SDMU-nya. Untuk sekarang no action dulu ya sebenarnya gitu. Dan jangan salah loh, no action is a action gitu ya. Jadi seperti itu. Do nothing is a strategi ya, strategi gitu. Jadi seperti itu. Do nothing dulu aja, lihat-lihat dulu aja atau lihat-lihat yang lain dulu ya. Lanjut ada MDLN. Untuk sekarang bisa beli di 83, SL di 76, menuju ke area 91 dan ke area 100. Lanjut, aduh, salah klik ya. Lanjut. Nah, setelah MDLN ada PSKT. PSKT juga sebenarnya copetan aja ya. Kalau mau beli di 91, SL-nya harus dipasang di 84 ya, menuju area 100 ya, atau di area 99 ya. Udah dekat-dekat area sana, kalau ada kesempatan take profit ya di take profit dulu aja. Kalau misalnya emang momentumnya masih ada ketika bursa dibuka, ya bisa di hold sebagian atau di take profit sebagian dulu ya. Jadi jangan greedy, oke? Dan yang terakhir ada Poly dan Poly. Oke, Poly. Untuk sekarang beli di 90, pasang SL di 80 menuju area 98 ya. Jadi ini prefer kalau misalnya dia jalan besok atau besoknya hijau, dicopet dulu aja ya. Seperti itu untuk Poly ya. Oke, that's all untuk analisanya. Semoga bisa membantu teman-teman. Hati-hati ya, bursa lagi jelek-jelekan ya. Jadi SL-nya ya dipasang ya. Tetap ya. Kalau pesennya sih tetap ya SL, SL, dan SL. Manage resikonya dulu ya, baru bicara cuan. Oke, sekian analisanya. Semoga bisa membantu. Dikembalikan lagi ke Om Yusa. Bye-bye guys.
Nah, ya kita lihat habis itu beberapa permintaan teman-teman ya guys ya. Pertama adalah ada dua ini ya, MTech SSMS ya. MTech menurut saya lagi koreksi ya, dan kalau dia jebol dari 1860 lupain dulu ya, menuju 1685. Kalau dia mantul di atas 2000 ya, target bisa ke area 2200-an ya. Tetapi kalau mau uptrend yang follow the trend ya, mendingan nanti di 2310. Oke. Lanjut, setelah itu ada Tegra ya. Tegra, SSMS kalau menurut saya masih flat ya, dan ini kayak udah mau jebol ke bawah 945, jadi harus hati-hati, mungkin baru ada pantulan 870. Oke. Lalu setelah itu ada Tegra dan Friend. Terima kasih Om. Sure. Tegra, TGRA ya. Body candle-nya belum tembus 99 ya. Kalau udah tembus 99 mungkin lucu, bisa menuju 116 dan 120 ya. Kalau saya kayak begini ya, mau dicicil boleh, tapi hati-hati kalau kena sideways ya. Lalu setelah itu ada Friend, coy, masih turun ya, dan ini flat ya, tak tok ya. Kalau dia bisa tembus dari 94 mungkin lucu ya, bisa menuju ke 115 ataupun 150. Oke. Lanjut, setelah itu kita ke Instagram banyak nih kayaknya nih. Ada 9 plus ya. Oke, lalu pertama Bina dan Pesgo. Bina masih flat ya, dan hati-hati ya, 4450 mungkin mulai uptrend. Kalau sekarang bolehlah diambil, tetapi hati-hati di 4450, takut reversal balik lagi. Oke. Lalu setelah itu Pesgo ya, masih turun ya cuy ya, mungkin mantul di 198, tapi kalau jebol terus mungkin baru mantul di 164 ya. Lanjut, setelah itu Amar, Miti, Ambes. Amar lancar lah, mudah-mudahan besok buat copetan. Miti masih belum ya, lucu kalau di atas 266, tapi kalau kalian mau cicil ya monggo, tapi 266 menjadi titik resisten. RBMS ya guys ya, kalau menurut saya masih tersupport ya, tinggal tunggu pantulannya. Kalau dia mantul ditutup di atas 104 boleh diambil SL di bawah 91 dan 77 ya. Lanjut, setelah itu kita masuk ke Java. Gimana Om, oke nggak di swing? Udah dibahas ya tadi ya Javanya ya, kalau nggak salah. Yap. Lalu bisa tolong Bima. Kenapa Bimanya? Nah tadi nih ya, tip Bima Om. Bima kalau nggak salah nggak masuk, tapi ya masih jalan ya lah ya. Dan ini tinggal tunggu pantulannya aja dulu ya, sabar-sabar aja. Oke. Lanjut, setelah itu ada sini ya. Setelah itu ada Adro Esabefik ya. Wah, mulai semuanya ini nanyanya 333 ya, ntar besok 555, hati-hati, ntar gue batasin ya. Ya, ini kalau mantul seru ya, kalau jebol dan terus-terusan di bawah 2000, hati-hati ya, mendingan di CL aja. Lalu setelah itu ESA setahu saya udah ada ya. Sip ya. Ini lucu kalau di atas 506, SL di bawah 480-an dan 444 ya. Lanjut, setelah itu ada Befik.
Buffy kalau menurut saya masih turun ya guys, apalagi body candle udah di bawah sini. Kalau dia merah lagi mungkin baru ada pantulan di 153. Oke. Lanjut setelah itu Adro lagi tes support ya guys. Ya, tuh. Kalau dia mantul tembus di atas 2300 atau better yet 2400, monggo dia lihat-lihat ya. Kalau enggak belum, hati-hati. Oke, lanjut setelah itu yellow dan truk om. Doyan aja yang goreng-gorengan ya. Ya naik sih, ya cuman target mungkin bisa ke 164, SL 123 ya. Lalu abis itu tadi sama yellow truk ya. Truk mah seru ya kalau menurut gue sih. Ya kan, nah cuman masalahnya kalau dia ditutup 238 baru seru, kalau enggak sih ya wassalam. Oke, lanjut setelah itu om nanya BBHI. Oke, BBHI ini udah dibahas ya padahal ya. BBHI kalau menurut saya ya lagi mau pantul nih, kalau besok lagi 6250 boleh pantul lagi ya, hijau lagi, monggo lah di jalo-jalo. Oke. Lanjut setelah itu INKP om, thank you. INKP kalau menurut saya belum jadi ya, ataupun dia kayaknya turun dulu ya, dan turunnya lumayan ya. Hati-hati kalau dia jebol lagi dari 7.800, mungkin baru ada pantulan di 7450. Oke. Lanjut setelah itu ke YouTube, YouTube, Hai gitu pemain ya. satu. Nah, YouTube Amar makasih. SRTG gimana? SRTG lagi koreksi ya cuy. Ya sabar aja ya. Kalau dia nggak tembus di bawah 2.600, nah mungkin baru ada pantulan 24 ya. Om Sandi udah bilang gitu. Oke ya guys ya, BKDP seru lah ya ini. HL di bawah 96, beli di ada 100 ya, mudah-mudahan nyampe 120 ya. BKDP Oke. So itu aja dari gua guys, semoga bisa berguna dan semoga membuat hari-harian kalian besoknya cuan ya. Dan kalian lihat besok Kamis mudah-mudahan ada kelancaran. Oke guys, itu aja dari gua. See you, have a good day, bye bye.